Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan mencoba mempelajari bagaimana cara membuat Google Classroom. Pertama-tama kita buka alamatnya kita buka Google, akun Google dulu. Kita ketikkan di sini Google. Maka nanti di sebelah kanan ini akan muncul akun Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini akun saya. Kalau sudah akunnya muncul di sini, maka kita tulis alamatnya Google Classroom di sini. Classroom Google seperti ini. Maka nanti akan tampil, kita tunggu tampilannya seperti ini. Ini contoh yang sudah saya buat. Kita akan membuat lagi bagaimana caranya. Maka di sini ada tombol plus ini, kita klik, maka akan muncul dua pilihan, gabung ke kelas dan buat kelas. Karena kita akan membuat kelas, maka kita klik buat kelas. Kita checklist kotak ini, kemudian lanjutkan. Pada isian ini, muncul isian seperti ini, kita isikan dengan kelas kita, Bapak Ibu. Misalnya kalau kita mengajar bahasa Indonesia, kita tulis bahasa Indonesia. Kita mengajar matematika, kita tulis matematika. Ya, kita isi aja misalnya matematika. Kemudian diisi kelasnya, kelas berapa, matematika untuk kelas berapa. Misalnya kelas 9 atau kelas 7, kita isi sembarang sesuai dengan kelas kita. Misalnya kelas 9, kita tulis 9, 9 apa, kita tulis 9A, misalnya kita tulis 9A. Kemudian pada isian ini bagian kita isi saja dengan misalnya semester pada saat ini. Saya tulis saja semester ganjil nah, nggak kelihatan ini, lampunya kurang terang. Nah, semester ganjil tahun 2020 2021. Kalau pada kelas ini mata pelajaran, karena matematika kita tulis saja matematika, tidak apa-apa, matematika. Ini kita isi. Ya, nanti yang muncul yang di sini Bapak Ibu, yang muncul di yang dua dari atas ini, 1 dan 2 ini. Yang ini tidak muncul di tampilan. Ruang kita isi dengan kelas, misalnya kelas 9A, ya kita isi aja misalnya kelas 9A. Kemudian kita pilih, kita klik buat ini kita klik. Nah, ini dalam proses.
kita tunggu Bapak Ibu kelas yang kita buat. Nah, yang baru saja kita buat muncul seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka berikutnya pada tampilan ini misalnya Bapak Ibu kepingin merubah background ini. Di sini ada dua pilihan. Kalau yang atas ini sudah disediakan. Kalau karena kita mengajar matematika, ya kita pilih ini matematika, math and science. Kita klik. Nah, di sini tampil beberapa pilihan background. Tinggal selera Bapak Ibu pilih yang mana. Misalnya kita pilih yang biru ini. Setelah itu kita klik di sini. Maka tampilannya berubah Bapak Ibu. Kita juga bisa mengambil dari file foto yang kita punya di komputer Bapak Ibu. Misalnya upload foto ini kita klik. Kita klik, maka akan di sini nanti pilih folder. Kita klik aja di sini. Maka akan muncul di mana Bapak Ibu menyimpan foto di komputer Bapak Ibu. Ini tidak kita praktekkan. Caranya sama Bapak. Kita misalnya punya foto di mana, misalnya foto di sini. Nah, kita bisa ambilnya dari sini. Jadi tidak saya praktekkan. Tinggal klik open, nanti akan masuk. Batal. Ini mengenai background. Kemudian saya untuk membagikan nanti ke siswa, maka di sini akan muncul kode yang diberikan kepada siswa. Jadi kode di sini nanti diberikan kepada siswa. Karena ini terlalu kecil, ini bisa kita klik di sini untuk membesarkan. Yang di kotak ini kita klik, maka akan lebih besar. Kalau ini masih kurang besar, seandainya kita tampilkan di layar yang duduk di belakang nggak kelihatan, bisa dibesarkan lagi. Ini ada kotak kecil lagi, ini diklik, jadi besar. Ini kode yang diberikan kepada siswa untuk bisa bergabung di kelas kita nanti. Kita tutup. Jadi kode tadi kita copy, kita berikan kepada siswa, mungkin lewat WA, seperti itu. Kemudian berikutnya saya akan jelaskan di sini forum ini untuk komunikasi Bapak Ibu dengan peserta didik. Kemudian kalau ini tugas kelas, kalau kita klik tugas kelas, nanti tugasnya ada di sini. Kalau Bapak Ibu kepingin buat, nanti cukup di sini kita buat, misalnya ini sebagai contoh saja, kita membuat materi di sini, membuat soal ujian ya di sini. Kita beri judul topiknya di sini. Kita klik aja topik. Misalnya materi ajar atau buku ajar, kita beri judul buku ajar. Buku ajar. Dan kita klik tambahkan, maka akan muncul seperti ini. Kemudian, jadi nanti materi Bapak Ibu berupa file-file, misalnya bisa file buku ajar, artinya buku materi yang diajarkan bisa dalam bentuk Word atau kita taruh di sini. Kemudian di samping buku ajar, kita nanti bisa membuat
materi dalam bentuk slide, maka kita beri judul juga, kita buat topik lagi, topik, kita klik sama seperti tadi. Kemudian di sini kita beri judul slide presentasi misalnya. Sama seperti tadi, kita tambahkan, maka muncul seperti ini. Jadi apa yang Bapak Ibu rencanakan dalam pembelajaran jarak jauh ini, misalnya buku ajar, materi dalam bentuk mungkin dalam bentuk Excel atau Word, kita taruh di sini, atau dalam yang lain misalnya kita taruh di sini. Kemudian dalam bentuk slide presentasi misalnya PowerPoint, kita taruh di sini nanti. Mungkin juga Bapak Ibu kepengen menyelipkan sebuah video juga bisa. Nanti kita buat lagi topiknya. Misalnya video. Pembelajaran. Sama, kita tambahkan. Kita tunggu sebentar. Maka jadi Bapak Ibu merencanakan apa yang disampaikan kepada peserta didik nanti. Kira-kira yang penting menurut saya ya 3 ini. Bisa buku ajar, bisa slide presentasi, biasanya dalam bentuk PowerPoint, kemudian bisa dalam video pembelajaran, nanti bisa kita ambil dari YouTube atau kita sendiri merekam layar di laptop juga bisa. Kemudian kalau ini misalnya nanti misalnya kepingin mosok tahu-tahu video belajar, kita kepingin menaruh belajar di atas, bisa aja. Atau ini belajar langsung kita tarik ke atas, maka akan pindah. Semua begitu. Atau video pembelajaran di bawah sendiri, kita tarik ke bawah. Nah, begitu mudah Bapak Ibu. Itu mengenai materi yang diberikan kepada anak-anak. Bisa juga pada ini terakhir, kalau sudah materi ajar ini, kita bisa juga membuat kuis atau ujian. Kita buat lagi topik. Jadi misalnya di sini ulangan atau kuis misalnya. Nah, ulangan atau kuis ini kita taruh aja di bawah. Nah, kita tarik lagi, taruh di bawah. Ini kira-kira nanti yang pokok-pokok yang kita ajarkan. Lalu bagaimana mengisi ini nanti buku ajar, slide presentasi? Caranya kita nanti kita buat, misalnya salah satu contoh saja ya, misalnya buku ajar. Saya klik di sini, kemudian materi. Kita klik. Kemudian judul kita beri misalnya materinya itu mengenai, misalnya saja ini mengenai bilangan bulat. Kemudian deskripsi ini bisa diisi, misalnya saja deskripsi mengenai materi itu pada
materi bilangan bulat yang dipelajari adalah sifat sifat bilangan bulat misalnya. Kemudian bagaimana cara menambahkan materi yang sudah kita persiapkan di file komputer? Ini ada tombol tambahkan, ini kita klik aja. Kemudian ada beberapa pilihan, kita pilih file. Kalau misalnya kita memasukkan video, kita bisa ambil dari YouTube. Bisa juga mengambil dari Google Drive. Kita ambil saja dari file yang sudah kita siapkan, misalnya, maka akan menuju file yang Bapak Ibu punya. Ini kebetulan beberapa video. Misalnya saya mengambil dari dari file ini, kita upload dari file. Tinggal Bapak Ibu di mana menyimpannya. Misalnya saya ambil ini karena contoh saya ambil sembarang aja. Misalnya dari sini, misalnya dalam bentuk ini, bentar saya carikan ini ya, misalnya RPP. Bapak ini namanya contoh saja. Ini kita open. Nah, ini Bapak Ibu sudah masuk. Kalau sudah masuk seperti ini, kita tinggal ini di kanan atas ini kita klik aja posting. Maka materinya tadi muncul di sini. Supaya ini masuk di buku ajar, kita tarik seperti cara memindahkan tadi, kita drag ke bawah, di bawahnya buku ajar. Nah, begini Bapak Ibu. Nah, bilangan bulat yang baru saja kita masukkan tadi, masuk di buku ajar. Begitu juga yang lain mengenai slide presentasi, mengenai video pembelajaran, caranya sama seperti itu. Kemudian ini mengenai materi dan ulangan atau kuis. Sekarang bagaimana cara memasukkan, cara mendata peserta didik. Di sini ada anggota, kita klik saja. Nah, di sini muncul guru dan siswa. Kalau gurunya satu, cukup ini saja. Kadang juga ada guru pendamping, maka kita klik aja di sini. Kita undang guru pendamping. Kita undang, kita ketik alamatnya misalnya Mandala
email. Misalnya seperti ini. Setelah itu muncul undang ini, kita klik undang. Maka guru pendamping yang kita masukkan ada di sini. Ini kalau gurunya ada 2, kalau 1 cukup ya nggak usah ditambah. Begitu caranya menambah guru, demikian juga cara menambah siswa. Ada 2 cara. Bisa saja di sini kita undang seperti mengundang guru tadi. Ini di sana ada tanda plus ini, kita klik aja. Sama caranya seperti itu. Misalnya Sampurna misalnya. Nah, kita undang siswanya, maka akan tampil di sini. Ini cara yang pertama. Cara kedua, kalau cara pertama ini terlalu lama memasukkan satu persatu, kalau siswanya ada 32 atau 36, ini tidak efektif. Yang paling efektif itu cara kedua ini. Kita kembali ke forum. Di sini ada kode kelas tadi. Ini kita berikan ke siswa, maka nanti siswa bisa membuka Google Classroom dengan memasukkan kode yang diberikan Bapak Ibu guru. Begitu Bapak Ibu cara membuat rencana pengajaran jarak jauh lewat Google Classroom. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu guru, supaya lancar dalam pembelajaran jarak jauh untuk menghadapi COVID-19 ini. Mudah-mudahan COVID-19 ini bisa segera berakhir sehingga bisa kembali belajar normal lagi.